kemudian standarisasi Z. Kemudian untuk solusi MLE untuk M sama dengan 2, M sama dengan 2 dan M sama dengan 3 common factor dan menggunakan aplikasi R. Biar enak ya Bu. Kayak langkah-langkah sih ya. Ini sebenarnya langkah aja. Maksudnya lakukan standarisasi variabel. Yang B, nah ini mungkin jawaban B aja nih. B, kita membandingkan loadingnya ya, loading dari metode principal komponen dan loading dari metode maksimum likelihood untuk M sama dengan 2 dan M sama dengan 3 dari hasil rotasi yang dipakai berarti yang hasil rotasinya aja. Oke. Ini untuk MLE yang rotasinya non. Kemudian ini untuk hasil MLE yang menggunakan rotasi dengan Varimax. Nah, kesimpulannya berdasarkan output R di atas dapat diketahui bahwa nilai commonality yang dilihat dari persen var itu ini rata-rata dari commonality-nya untuk M sama dengan 2 adalah sebesar 0,8022, sedangkan nilai commonality persen dari var untuk M sama dengan 3 adalah sebesar 0,9063, sehingga dapat dikatakan bahwa faktor modal dengan M sama dengan 3 lebih bisa menjelaskan variabel dibandingkan dengan faktor modal dengan M sama dengan 2. Nah, kemudian yang C, daftar perkiraan Interpretasinya belum selesai. Interpretasinya sampai faktor 1 ini diukur oleh variabel apa, faktor 2 diukur variabel apa, kalau 2 faktor. Kalau yang dibagi 3 faktor, faktor 1 ini variabelnya apa, faktor berapa, faktor 3 apa gitu. Terus bandingkan dua metode principal komponen dan maksimum likelihood, apakah hasilnya konsisten sama enggak gitu. Belum saya buat yang diagramnya itu Bu, untuk yang B ini Bu. Ini kita lihat hasilnya gimana. Yang 2 faktor dulu ya. Yang 2 faktor. Oke. Kalau yang 2 faktor dengan MLE, faktor 1 diukur oleh variabel apa saja di sini? Yang ini kan Bu, commonality yang besar ya. X1, X2, X3, X7. X1, Ya. X2, X3, X3, 2, 3, X7. X6 juga kan. ini udah dirotasi. Bu, udah dirotasi pakai Varimax Bu. Oh, ini. Oh ya, oke. X5-nya masuk ke faktor 2 ya. Ini berarti X1, X2, X3, X7. Iya. X1 itu apa? Cell row, cell profile, X3, new account, dan X7, mathematic test. Ya, ini yang satu faktor pertama untuk metode MLE. Faktor 2-nya berarti sisanya, ya kan? Nah, kalau menurut metode principal komponen yang 2 faktor, coba lihat di atasnya. Faktor 1 diukur oleh apa aja? X3, X4 ya Bu. Ini jangan yang unrotate, yang rotate dong. Sama-sama yang sudah dirotasi. Tapi principal komponen enggak ada. Ini lah. Enggak lengkap nih jawabannya. Ya udah siapa yang lengkap nih? Kita nggak bisa membandingkan. Oke, Farhan, thank you. Kita ganti orang. Absen 12 ada. Yang 12 siapa? Diam aja. Oke, siapa tuh? Halo Bu. Ya, siapa? Rafli? Rafli ya? Iya Bu. Cowok-cowok nih. Oke. Coba Rafli, hasilnya apa? Nomor berapa Bu?
masih nomor yang tadi belum selesai tuh, Farhan tadi ya. Belum bisa membandingkan. kan diminta membandingkan metode Prisma komponen dengan maksimum likelihood. Ya, membandingkannya tadi di interpretasinya terutama ya. Untuk M2 seperti apa, untuk M3 seperti apa gitu. Hasilnya itu mau dilihat apakah hasil kedua metode itu konsisten atau tidak kan gitu. Itu nomor 910 ya, Bu? 919. Oh, 919. Baik, Bu. Yang B. Izin sharing ya, Bu. Di sini Rafli sering maju ya, Rafli ya. Kamu masih pilek. Ya. baru pertama kali, Bu, maju. Baru pertama. Oh ya udah. Oke. Silakan. Kalau dari awal atau Kamu mana aja tadi? Yang B. Makanya beda kata saya kan awalnya ini ngecek multivariability-nya dulu, Bu. Katanya kalau di sini kan dikatakan oleh Fabriker, Wegener dan lain-lain ini lebih baik kalau jika datanya normal di sini normal likelihood ya. Kalau misal ada pelanggaran asumsi normalitas maka lebih dari sisi pakai sensible komponen operator. Berarti nggak ngikutin soalnya ya? Soalnya sih iya, ACC kan, soalnya nggak disuruh. Berarti nggak ada yang maksimum likelihood kamu kerjakan? Ada, Bu. Cuman skor faktornya pakainya yang tetap prinsipal. Gimana maksudnya? Untuk faktornya yang Voting faktornya tetap dihitung nggak? Maksimum likelihood. Tetap, Bu. Cuman yang 19E itu yang suruh hitung faktor. Oh yang Pakainya yang model estimasi yang ini harus maksimum likelihood. Bu. Kok mau apa, Bu? Sebenarnya kalau di soal tuh disuruh milih sih, Bu, entah pakai MLE atau physical component. Disuruh milih, Bu, bukan keduanya. Dari soal. Iya. Compare itu maksudnya yang mana nih? Antara M sama dengan 2 dan M sama 3 gitu maksudnya? Iya, Bu. Tapi untuk metode ini disuruh milih antara MLE atau principal component. Sama saya gitu sih, Bu, soalnya. Either ini or ini salah satu ya? Iya, Bu. Oh, gitu. Tapi kalau 9E weighted square dan regression method ini hanya bisa diperoleh dengan maksimum likelihood. Ya kan? Benar nggak? Tidak mungkin agak independen kali ya A, B dan E-nya. Ya kalau A tadi, oke. Kalau disuruh milih tadi, Rafrizal milihnya apa? Prinsipal komponen ya? Iya. Karena tidak memenuhi asumsi multivariat normal variabelnya. Gitu. Iya. Gitu. Oke. Terus berarti B-nya yang membandingkan antara M sama dengan 2 dengan M sama dengan 3 gitu ya? Iya. Nah, udah. Ya udah coba. Di sini untuk M yang sama dengan 2 menggunakan Prisma komponen faktor dengan rotasi Fermat. Terus nanti penjelasannya ada di bawah. Kemudian ini plot dari variabelnya untuk faktor 1 sama faktor 2. Kemudian ini ada residual matriksnya. Jadi ntar bisa dilihat dari residual matriksnya mana yang baik antara model estimasi dari M sama dengan 2 sampai M sama dengan 3 dari prinsipal komponen faktor. Sama bisa dilihat dari kumulatif variansinya. Nanti langsung dijelaskan. Pelan-pelan biar kita bisa lihat. Pertama mungkin yang B dulu jawabannya gimana?
menginterpretasikannya gimana? Jadi penggunaan model estimasi baik itu ada beberapa aspek kalau menurut saya. Pertama dari distribusi data tadi sudah dicek menggunakan multivariate normalitas. Kemudian dari kontribusi loading LIC pada variabel dan variabel C, di mana nilai loading yang besar sebaiknya tidak hanya berkumpul pada salah satu faktor saja. Hal ini menunjukkan bahwa ini saya juga membandingkan maksimal juga. Jadi tetap ngikutin soal, cuman untuk uji yang 19 itu yang disuruh uji itu saya pakainya model yang prinsipal komponen saja. Interpretasinya apa nih? Interpretasi itu kayak tadi, misalnya faktor satu itu diukur oleh variabel apa, faktor keduanya apa, Disuruh kemudian di bagian akhir. Iya, kamu jangan bikin bingung ya. Ini kan sedang mencari model terbaik, jadi saya lihatnya itu dari komposisi Model terbaik dulu. kumulatif varian sama dari matriks residualnya. Hasilnya Di sini kan dari keempat aspek tersebut, kriteria pertama itu yang mengenai data distribusi data itu yang model estimasi yang prinsipal komponen faktor yang lebih dipilih karena kan sebarannya tidak memiliki distribusi normal varian. Kemudian yang kriteria kedua yang mengenai faktor nilai loading, kontribusi loading LIC pada variabel I dan faktor C itu memberikan alternatif pilihan. Jadi bisa memilih metode model estimasi dengan prinsipal komponen faktor dengan sama-sama dengan 3 rotasi varian, atau metode maksimum likelihood dengan M dengan 3 karena keduanya menunjukkan hal yang sama terkait keberimbangan nilai loading pada setiap faktor. Jadi nggak mengumpul satu nilai jadi nggak mengumpul di common faktor satu common faktor aja gitu. Kemudian untuk kriteria ketiga mengenai kumulatif varian itu menunjukkan bahwa kedua model estimasi dengan 3 faktor dan rotasi varian memiliki nilai kumulatif varian yang hampir sama dengan yang varian jenis sama, sehingga kedua model tersebut maksudnya kedua model estimasi dengan 3 faktor dan rotasi varian dengan prinsipal komponen faktor dan maksimum likelihood itu hampir sama kumulatif variansnya, sehingga kedua model tersebut dapat dijadikan pertimbangan untuk dijadikan kandidat model terbaik. Kemudian kriteria keempat mengenai matriks residual itu cenderung memberikan hasil matriks residual yang paling baik itu berasal dari metode model estimasi yang menggunakan metode maksimum likelihood dengan 3 faktor dan rotasi varian. Walaupun model estimasi yang menggunakan prinsipal komponen juga baik sih, cuman lebih baik yang maksimum likelihood. Jadi berdasarkan analisis dari keempat kriteria, maka saya milih model estimasi terbaiknya itu yang prinsipal komponen faktor karena poin satu tadi yang tidak distribusi normal multivariat. terus Kemudian di sini kan disuruhnya menggunakan model yang dipilih, terus menghitung kumulativitas spesifik varian dan nilai estimasi varian. jadi mengapa milih 3 faktor? Alasannya apa? Di poin C ini yuk. Di sini nilai komunal itu kan menunjukkan proporsi varian dari masing-masing variabel yang dijelaskan oleh common faktor sebagai variabel laten. Semakin besar nilai commonality dalam suatu variabel, maka semakin baik model estimasi yang diberikan dalam menjelaskan informasi variabel tersebut. Loss informasinya kecil pada variabel faktor yang diperhatikan. Spesifik varian merupakan ketentuan yang dimiliki oleh suatu variabel yang tidak dijelaskan oleh common faktor. Jadi dari perbandingan metode yang prinsipal komponen faktor antara M sama dengan 2 dan M sama dengan 3 itu lebih baik yang M sama dengan 3 dari sisi komunitasnya itu proporsi variannya lebih tinggi karena ukuran komunitas ini kan juga dijadikan evaluasi untuk perbaikan model. Terus juga
dari varian spesifik ini agak lebih kecil nilainya dibandingkan M sama dengan 2. Untuk Nah, coba hasilnya mana? Ini yang kumulatif ini yang paling rendah kan Yang M berapa? M2. ini M2. M2 M2 ya paling rendah 0,62 di X5. M dengan 3. M sama dengan 3 lebih tinggi. Yang X6-nya tadi kan 0,7 ya. Sekarang 0,8 lebih tinggi. Nah, ini kalau membandingkan tuh harusnya gandengan gitu loh. Iya. Pusing. Terus bawahnya pusing ya. Nanti kalau misalkan ujian compare mau di ujian. Ya maksudnya kalau kita mau menulis ya gitu. Kalau mau membandingkan tuh jangan jauh-jauh ya. Kan dalam satu tabel yang sama. Kelihatan gitu. Terbandingkan. Kemudian dari spesifik variannya juga LM sama dengan 2 itu lebih cenderung lebih besar nilainya daripada yang M sama dengan 3. Ya cuma itu sih Bu, melihat dari definisi varian spesifik varian aja. Jadi ini belum tahu benar apa enggak kalau dibandingkan apakah kecil lebih besar atau sebaliknya. Jadi kalau M-nya sama dengan 2, faktor satunya terdiri diukur oleh variabel apa saja? Berarti ini kamu prinsipal komponen ya? Iya. Coba mana hasilnya? Coding faktornya. Yang M sama dengan 2 dan M sama dengan 3. Yang sudah dirotasi ya? Yang sama dengan 3. Ini yang sama dengan 3. Untuk yang common factor yang pertama itu didominasi oleh variabel X2 sama X7 sama X1. Lihatnya nanti ke kanan ya. Ini kan ada 3 faktor. Lihatnya ke kanan mana yang korelasinya paling tinggi. Yang antara ini dan misalkan ini PA1 PA2 PA3 ya. Ini yang X1. Oh, korelasi tertingginya di PA1. Berarti PA1 ini diukur oleh pertama X1 gitu. Kedua, lihat lagi X2. X2 masuk ke mana nih? Oh, PA1 juga. Berarti faktor 1 ya. Masuk ke faktor 1 gitu. X3 gimana nih? X3 nih sebenarnya berimbang ya. Ini sudah di rotasi ya. Nah, jadi kita anggap ini yang tertingginya 0,59 ini ya. Masuk ke X1 faktor 1 juga. X4, oh X4 ini faktor 2. X5 faktor 2. X6 faktor 3. X7 faktor 1 gitu. Itu ya. Nah, itu diinterpretasikan kalau 3 susunannya seperti itu. Kemudian di sini tadi kumulatif varian yang bisa dijelaskan oleh 3 faktor ada 89% ya. Kalau M sama dengan 2, apa yang terjadi? Ini Bu, kumulatif yang bisa dijelaskan itu sebesar 0,83, lebih kecil ya. Untuk yang variabel utama itu lebih besar kontribusinya dari faktor 1. X2 itu selisihnya dikit antara faktor 1 dan faktor 2. Kemudian untuk X3 juga sama. X4 nih yang lebih tinggi itu di faktor 2. Saya matiin video ya, maaf ya. Oke, gitu ya. Ini ada berapa? 83% ya. Yang dipilih yang menentukan jadi M sama dengan 3 gitu ya.
Next yang D dan E berarti gimana? D-nya belum ya? Belum bebas. D ini bisa dilihat di halaman 499 ya. Di sini menguji kecukupan model sama faktor menggunakan Bartlett correction pada model estimasi yang dipilih kan Bu. Jadi kali kan milihnya yang prinsipal komponen. Jadi hanya dua ini aja, antara M sama dengan 2 dan M sama dengan 3. Benar halnya itu matriks residual sama dengan matriks nol. Di sini maksudnya matriksnya sama kan, berarti kan ini kan kalau dipindahkan namanya matriks residual. Atau model estimasinya sudah baik. Kalau A-nya matriks residual tidak sama dengan 0. Atau model estimasinya kurang baik. Di sini hasil yang diperoleh itu tolak 0. Jadi ini saya kesimpulannya mengikuti di Johnson data berkontrafiksi terhadap model 2 faktor dengan model estimasi prinsipal komponen faktor. Jadi mungkin modelnya kurang baik, tapi kalau keduanya kurang baik semua, jadi saya bingung. Ini yang maksimal likelihood ya? Enggak. Ini yang prinsipal komponen maksimal likelihood. Komponen. Kan ini bisa dihitung. Ini hitung sigma head-nya ini gimana cara menghitungnya? Kalau di faktor kuadrat ya. L transpose ditambah C ya. Ya, benar. Determinan ini. Determinan. Ini dia nih. Oke. Di situ kan SN-nya rumusnya ya. Di sini SN itu adalah N-1 per N kali S. Kemudian karena sini datanya data standardized, terus kamu samakan dengan korelasi gitu ya. Ini R-nya apa R-nya? Kayaknya perlu dimodifikasi deh. R di sini. Karena itu varian data yang dari standarisasi. Tapi harus dikalikan ini N-1 per M dulu ya. Coba deh, kalau dilihat di rumusnya kan gitu tuh. 499 ya. Nah, itu kan determinan SN ya di situ ya. Determinan matriks kovarian dengan pembaginya itu N. Nah, sementara kalau di R itu menghitung kovarian matriksnya itu pakai yang 1 per N1 gitu. Sehingga harus dikalikan dulu dengan N-1 per N. Isinya gitu ya. Jadi gitu kalau itu di sama nggak sih hasilnya gitu ya? Sama kesimpulannya nggak? Tadi semuanya tolak 0 gitu kesimpulannya. Tolak 0, dua-duanya jelek. Ya, kalau dilihat aja nilainya berarti kan gini. Kalau dilihat dari halaman 499 di equation 939 di situ ya. Kalau jika kan nilai yang ini statistik tujuhnya lebih dari K-square. Jadi harapannya sebenarnya nilai statistik tujuh kita kurang dari sama dengan K-square-nya ya kan? Tuh. Nah, kalau semakin kecil kan gitu ya, semakin kecil nilai yang sebelah kiri berarti itu semakin bagus. Semakin bagus ya, walaupun dua-duanya tadi toh ya, sama jeleknya. Nah, untuk yang mana yang lebih bagus kan itu disuruh membandingkan ya.
antara M sama dengan 2 dengan M sama dengan 3. Which choice of M gitu. Berarti dilihat nilai yang statistik ujinya paling kecil di antara itu. Ketika M sama dengan 3 berapa statistik ujinya, ketika M sama dengan 2 berapa. Nah, yang paling kecil itulah yang paling baik. Yang paling baik yang akan kita pilih. Gitu ya. Dengeran nggak sih? Ini saya tuh kayaknya keluar terus, sinyalnya kurang bagus ya. Dengeran, Bu. Nah, terus di sini R-nya harus dimodifikasi dulu. Tadi kan ini R-nya sama dengan S ya. Nah, maksudnya matrik covariance dari data yang sudah distandarisasikan kan. Nah, si R itu function-nya itu adalah per N-1, sehingga kita harus modif dulu dengan kalikan N-1 dibagi dengan N. Nah, cara hitungnya ya. Nah, itu R-nya itu di situ. Ini kan ada R besar di determinan. Gitu. Oke. Nah, nanti kita akan memilih M mana yang the best-nya gitu, yang menghasilkan statistik ujinya yang paling kecil ya kan. Pengennya kan gagal tolak nol kan. Kalau gagal tolak nol berarti kan nilainya yang kecil dari R² itu. Gitulah kurang lebih. Untuk nomor ini Raffi sudah bisa, yang lainnya enggak? Nggak bisa, mungkin nggak baca. Nah, untuk yang yang ini data dia ini kan belum distandarkan. Nih, teman-teman ada langsung saja nih, X-nya itu adalah 110, 98, 99 dan seterusnya gitu. Ini harusnya data X-nya nah ini benar nih, Raffi betul nih, dikurangi dulu. Tapi min yang mana? Min yang data sampel ya. Kita kan punya X bar dari data sampel yang di atas tuh, yang sebanyak berapa observe ini? 50 observe. Nah, itu ya. Kita punya vektor min dan kita juga punya variance ya kan dari data sampelnya. Dari situ distandarkan dulu betul, kemudian ada baru dikalikan situ, ada Z dikalikan sesuatu kan gitu. Nah, cuman ini loading faktornya berdasarkan loading faktor dari maksimum likelihood, betul nggak? Kalau weighted itu, weighted least square yang dan regression method ya. Nah, ini dihitung berdasarkan metode maksimum likelihood, bukan PC. Ini malah maksimum likelihood-nya nggak saya hitung. Ini sudah ada predik, itu enak kan? Sudah ada predik. Iya, bisa pakai predik juga. Pakai predik. Ini nggak bisa pakai PC kalau dari sini ya. Kalau menurut Johnson, weighted least square itu pakai maksimum likelihood. Itu. Ini kayaknya banyak yang bingung di situ. Pertama dari X-nya atau data yang si new salesperson ini tidak distandarkan terlebih dahulu, itu kesalahannya. Kemudian weighted least square method dan regression method ini harusnya menggunakan factoring-nya itu maksimum likelihood ya. Oke. Kelebelan namanya kira-kira apa nih? Faktor 1, faktor 2, faktor 3. Sampai situ enggak interpretasinya itu harusnya di B itu diinterpretasikannya sampai situ. Dikasih nama gitu. Nah, iya kurang sedikit. Ini kamu kasih nama enggak? Belum dikasih nama ya. Cuma didominasi bukan didominasi tapi sebut saja diukur oleh gitu. Kan ini variabel latennya ya. Variabel laten yang pertama namanya apa? Diukur oleh. Nah, ini indikator variabelnya nih X-nya ini. Apa. Ya. Nah, itu interpretasinya sampai ke situ. Oke. Silakan dibetulkan teman-teman ya.
apa-apa nggak usah dikirim ulang, tapi disimpan menjadi file pribadi Anda gitu. Jangan sampai kita menyimpan file yang salah ya. Oke. Nah, jadi dibetulkan ya. Kalau salah dibetulkan. Kurang dikit tulis. Oke, cukup ya untuk tugas. Jadi analisis faktor ini harusnya tadi interpretasinya sampai ke situ. Sudah Bu. Oke, sudah cukup. Cukup lengkap yang rapi, cuma kurang dikit ya, rapi ya. Oke, makasih. Ini maaf saya matikan video, tadi keluar terus soalnya. Baik, 1939. Untuk kuis, nanti kita bahas pekan depan saja ya. Karena masih ada 2 kelas yang belum kuis. Nah, kita bahas yang baru saja, yaitu cluster analisis. Nah, oke. Ini metode multivariat yang lain yang di sini titik penekanannya adalah eksplorasi, ya. Eksplorasi atau deskriptif gitu. Nah, kata cluster. Kalau kita bahas kata cluster ini identik dengan perumahan ya, perumahan. Ada cluster apa, cluster B, C, D gitu. Dan masing-masing cluster mempunyai karakteristiknya. Kalau cluster A ini kumpulan orang kaya. Ya. Kalau cluster F itu ya yang menengah gitu misalkan. Itu bisa kita membedakan antar klasternya. Jadi artinya dalam cluster analisis sini kita mengelompokkan objek, gitu, mengelompokkan objek berdasarkan karakteristik tertentu, berdasarkan XXX gitu ya. Nah, sedemikian rupa sehingga di dalam cluster ini mempunyai karakteristik yang sama. Sementara antar cluster memiliki karakteristik yang jauh berbeda gitu. Seperti itu. Nah, untuk apa sih sebenarnya tujuan kita mengklasterkan untuk kepentingan kebijakan sebenarnya ya. Jadi biasanya umumnya nih clustering analysis ini umumnya digunakan untuk marketing biasanya nih seperti tadi kita mengelompokkan orang itu berdasarkan pengeluarannya, mengelompokkan rumah juga berdasarkan karakteristik rumahnya, mengelompokkan daerah berdasarkan prestasi dari pembangunan, hasil pembangunannya mungkin seperti itu, mengelompokkan mahasiswa berdasarkan apa prestasi akademiknya mungkin seperti itu, atau misalkan kita mau mengelompokkan mahasiswa berdasarkan pengeluaran orang tuanya misalkan ya bisa juga. Nah, kebijakan apa yang bisa diambil ya? Kita bisa tahu kalau mahasiswa yang berasal dari orang tua yang tidak mampu, ini kan mudah kita ketahui. Oh, ternyata orangnya ini. Sehingga kalau ada bantuan apa gitu, ya cari aja orang itu gitu ya yang di dalam cluster itu. Mudah dalam pengambilan keputusan seperti itu. Jadi tujuan cluster itu kebanyakan dalam dunia sosial seperti itu ya. Untuk pengambilan kebijakan. Oke, kemudian apa sih itu sebenarnya clustering? Nah, kita akan bahas ini dan bagaimana cara membentuk clusternya. Di sini ada 2 metode yang diperkenalkan dalam pembentukan cluster, dan metode hierarki dan ada metode non hierarki. Seperti halnya metode deskriptif dalam analisis multivariat, hasil dari analisis cluster itu tidak unik, dan
berapa jumlah klaster sih gitu ya, yang terbentuk itu juga tidak unik, ya tergantung dari si peneliti. Si peneliti ini pengennya berapa klaster. Nah, kemudian dilihat juga yang jelas nanti antar klaster ini tidak boleh tumpang tindih tadi ya. Jadi harus punya ciri khusus setiap klasternya. Oke, nah inti dari clustering ini adalah natural grouping. Natural grouping itu artinya sebelumnya tetap tidak ada pengetahuan tentang pengelompokan orang itu gitu ya, atau pengelompokan objek ini. Tidak ada. Nah, kita membentuk kelompok berdasarkan karakteristik naturalnya. Karakteristiknya sekarang yang jadi masalah. Yang jadi masalah mungkin si peneliti A, karakteristik yang dilihat itu berbeda dengan si peneliti B gitu. Sehingga nanti pembentukan walaupun orangnya sama gitu, tujuannya dia berbeda ya dalam klasterannya, sehingga hasil klasternya juga berbeda. Di dalamnya hasilnya berbeda. Oh, tadi ada di klaster ini orangnya sama nih, anak 3 SD 1. Tapi yang pertama, si peneliti yang pertama ini inginnya mengklasterkan berdasarkan tadi pendapatan orang tuanya. Peneliti yang kedua ingin mengklasterkan anak-anak 3 SD 1 ini berdasarkan prestasinya. Akan seperti itu. Nanti hasilnya orang-orang di dalamnya akan berbeda ya. Ini natural grouping ini tentunya tadi berdasarkan karakteristik dari si peneliti yang menentukan ya. Kemudian tujuan bisa juga kita melakukan analisis clustering ini untuk mengidentifikasi outlier. Bisa juga. Jadi tidak hanya untuk pengelompokan, tapi juga bisa mengidentifikasi outlier. Nah, outlier di sini berarti dia tidak masuk klaster manapun gitu. Tidak masuk ke klaster yang lain yang tidak mengelompok. Inilah outlier. Jadi dia klaster tersendiri gitu ya, klaster tersendiri yang anggotanya hanya dia sendiri. Dia atau dua, ini satu atau dua isinya gitu. Dia outlier. Terus apa outliernya dibilang sebenarnya nantinya tetap diinterpretasi ya. Cuma pada saat kita mendapatkan ini ada outlier gitu. Ini bisa disisihkan terlebih dahulu karena akan merusak pembentukan klaster yang lain. Jadi si outliernya bukan dibuang tapi disimpan gitu ya. Disimpan terlebih dahulu, dia menjadi klaster sendiri. Lalu sisanya diklasterkan kembali gitu seperti itu. Nah ini sehingga nanti hasil akhirnya si yang tadi yang si outlier ini tetap diinterpretasikan sebagai klaster tersendiri. Nah, kemudian biasanya juga ini bisa untuk mengenerate suatu hipotesis tentang suatu hubungan antar individu. Nah, asumsi apa yang diperlukan dalam analisis cluster? Sebenarnya tidak ada asumsi. Tidak ada asumsi, kecuali mungkin ada beberapa metode dalam clustering ini menggunakan asumsi metode-metode. Yang lainnya, metode yang lainnya kebanyakan tidak memerlukan asumsi apapun. Nah, dari segi data kontinu dan data kategori ini bisa ya, tetap bisa dilakukan clustering analysis. Nah, dasar clusterannya tadi dilihat dari similarity, kesamaan karakteristik antar objek. Ini dilihatnya dari mana sih kesamaan antar objek ini? Dilihat dari jarak distance. Semakin kecil distance-nya, semakin dia similar. Nah, kemudian apa bedanya cluster analisis dengan faktor analisis? Kalau faktor analisis ini tujuannya adalah mengelompokkan variabel. Nah, makanya tadi di interpretasi di faktor analisis ya, harusnya sampai dapat tuh variabel apa saja ya yang menjadi satu kelompok gitu.
kelompok faktor 1 tadi ya, kelompok faktor 2, kelompok faktor 3 dan seterusnya. Nah, beda dengan PCA ya. Kalau PCA kan bukan untuk mengelompokkan variabel. Nah, kalau di faktor analisis ini tadi menggrupkan variabel. Nah, basisnya atau apa di sini bukan disisten ya. Melihat kesamaan antar variabelnya dari mana kalau faktor analisis dari korelasinya. Sementara untuk cluster analisis kita mengelompokkannya objeknya, observe-nya, orangnya gitu ya. Nah, berdasarkan apa? Kemiripannya berdasarkan tadi jaraknya ya. Sehingga di sini ada istilah proximity ini matrik jarak sebenarnya ya. Nah, ini contoh-contoh penggunaan analisis cluster ya di dunia marketing. Contohnya, kenapa kita mengelompokkan si pembeli ini? Nah, agar tadi mudah si penjual ini. Kalau daerah ini kebanyakan ibu-ibu. Jadi produk apa yang tepat di daerah tersebut gitu kan? Kalau karakteristiknya di sini ibu-ibu yang konsumer konsumsi tinggi gitu terhadap barang misalkan hiasan. Berarti daerah sini cocoknya menjual barang hiasan misalkan ya gitu ya. Nah ini kayak seperti itu. Yang retail juga sama demikian. Medical science kita bisa mengklasterkan ini pasien berdasarkan ini ada usia, genetik, kemudian misalkan penyakit yang sama gitu ya. Kita tahu ini pasiennya sama-sama mempunyai penyakit diabetes atau misalkan jantung lah gitu. Tetapi antar objek ini ya gitu, kita bisa mengelompokkannya lagi berdasarkan usia sehingga nanti pada saat penanganan pasien usia sekian dengan usia tua gitu ya, usia muda dengan usia tua, ini tentu treatmentnya berbeda gitu. Obat yang diberikannya akan berbeda. Dan seperti itu ini di medical science. Jadi kegunaan cluster itu diantaranya seperti itu. Nah, sosiologi ini banyak macamnya lah ya, termasuk tadi mengelompokkan berdasarkan status sosial ekonomi seperti itu ya, pengeluaran atau pendapatan seorang, macam-macam lah ya, kekayaan gitu. Nah, itu contoh. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa tujuan analisis cluster ini ada 3 hal. Yang pertama tentang taxonomy description, itu maksudnya tentang mengelompokkan ya. Kemudian kita ingin simplification data, tadi mengelompokkan itu tentang tujuan menggrupkan observe, kemudian relationship kita mau mengetahui ya hubungan antar observe seperti itu. Nah, ini konseptual support untuk cluster analisis ya tadi deskriptif ya, tidak ada teoritik. Kemudian bukan inference. Intinya tujuannya adalah hanya membuat suatu cluster, membuat suatu pengelompokan. Namun di sini ada kelemahannya ya kan, kelemahannya kita tidak bisa mengeneralisir cluster ini berdasarkan tadi karakteristiknya ini bisa, kalau karakteristiknya ABC dengan karakteristiknya CCDE atau EFG gitu, ini bisa berbeda gitu ya, sehingga tidak bisa di-generalisir ya, bahwa si A ini masuk ke kelompok mananya, kita tidak bisa men-generalisir kecuali tadi kalau si variabelnya ini sama gitu ya. Nah, kemudian diterapkan di daerah yang agak jauh berbeda gitu karakteristiknya, seperti itu masih bisa ya, ada kemiripan. Tapi kalau udah daerahnya berbeda, karakteristik berbeda ya nggak bisa di-generalisir gitu. Jadi spesifik hasilnya. Oke, kemudian bagaimana sekarang caranya ya, langkahnya ya. Yang pertama tadi mengukur dulu
kesamaan objeknya ini mixture similarity dulu ya, lalu membentuk klasternya berdasarkan kesamaan tersebut. Ya, nanti ini untuk mengukur similarity ini ada banyak jenis ya, menghitung jarak ini berbagai metode nanti diperkenalkan. Kemudian membentuk klasternya juga ada banyak metode dan harmony group sehingga nanti bisa kita menyimpulkan ya berapa grup sih sebaiknya gitu. Nah ini sayang nih kalau di R nggak ada mystery heterogeneity-nya gitu. Ini bisa secara visual kita bisa menentukan berapa banyak grup yang tepat gitu ya. Nah intinya di situ. Jadi inti dari cluster analisis pertama berapa banyak kelompoknya ini kira-kira bisa dibentuk dalam berapa kelompok, kemudian di dalamnya ini masing-masing kelompoknya ini siapa saja anggotanya, dan yang terakhir kita harus mencirikan atau apa di sini menentukan karakteristik setiap klasternya. Oh, klaster ini karakteristiknya apa, klaster B karakteristiknya apa, klaster C karakteristiknya apa, seperti itu. Harus sampai ke situ analisisnya. Karena banyak metode mulai dari tahap satu saja, ini sudah banyak metode yang diperkenalkan, jadi nanti hasilnya setiap kita menerapkan ya metode apa gitu bisa beda hasilnya. Nah, yang jelas dia make sense jika gitu ya, jika dipahami ya berdasarkan karakteristiknya ini dipahami, oh benar nggak sih gitu ya, bahwa anggota kelompok misalkan mama tadi yang kurang mampu gitu, benar nggak sih gitu ya, itu tuh orangnya kurang mampu semua misalkan gitu. Kemudian yang penting itu aja gitu ya, yang sedang kemampuannya, yang tinggi kemampuannya misalkan bisa terbedakan dengan jelas, intinya seperti itu. Oke. Nah, ada perlu validasi di sini, selain interpretasi tadi, ada perlu juga validasi. Validasi ini bisa dengan mencobakan berbagai metode gitu, dan hasilnya tidak jauh berbeda. Tadi pasti berbeda ya, pasti berbeda, cuman tidak jauh berbeda hasilnya itu. Kalau tidak jauh berbeda antar berbagai metode, maka itulah yang kita ambil. Klasternya ada sekian klaster, kemudian klaster ini cirinya apa, di dalamnya anggotanya siapa, seperti itu. Nah, oke, untuk mengukur kesamaannya, similarity-nya, kita fokus di yang tanda merah di sini. Ini dari buku air saya ambil. Ini pattern itu maksudnya tadi pengelompokan variabel. Kalau proximity ini tadi mengelompokkan objek. Jadi kita melihat yang proximity. Nah, ini mengukurnya ada berbagai ukuran jarak, ada Euclidean, ada safety block, ada Mahalanobis. Boleh nggak gitu? Kita mengambil salah satunya boleh ya. Kemudian kapan kita menggunakan Euclidean, kapan kita menggunakan Mahalanobis? Kalau Mahalanobis ini jarak statistik namanya ya. Nah, ini pada saat datanya sangat bervariasi gitu ya. Nah, karakteristik yang akan kita lihat ini sangat bervariasi sehingga akan lebih cocok dengan Mahalanobis, atau bisa juga dengan Euclidean dengan catatan datanya kita standarkan terlebih dahulu baru hitung Euclidean-nya. Safety block untuk apa? Nah, safety block ini umumnya kalau datanya ini ada di buku di jasa juga ada, kalau tidak salah ini untuk data yang tidak bernilai negatif. Untuk data yang kategorik, ini di sini sebenarnya kurang lengkap ini ya. Bisa digunakan juga jarak kuadrat, jarak square distance.
Yang di sini juga bisa, yang di data metrik itu, data yang kontinu, ini juga bisa pakai square distance. Jadi yang umum digunakan tuh Euclidean-nya atau kuadrat Euclidean. Kemudian kalau yang kategorik yang bisa juga ada matching koefisien. Nah ini bisa dilihat di Jansen ini ada, saya nggak menampilkan di slide-nya bagaimana cara mematchkan dan datanya, terutama untuk yang binary variabel yang data 1010 ini bisa dimatchingkan. Lalu bisa juga dihitung jaraknya dengan kedua jarak, bisa juga. Ini cara matchingnya nanti bisa dilihat di buku Jansen ada. Oke, ini mungkin sekilas sedikit contoh rumus ya, dia bedanya Euclidean dengan Mahalanobis dengan square distance itu apa? Ya kalau Euclidean ini ya seperti menghitung ini jarak dua titik. Tapi di sini karena kita data multivariate dengan p variabel, kan nanti menghitungnya bisa digunakan rumus ini vektor ya, ini seperti ini. Kalau kuadrat Euclidean tinggal dikuadratkan saja. Kemudian Mahalanobis distance ini dibagi dengan variansnya sebenarnya gitu ya, distandarkan dengan variansnya. Jadi si Mahalanobis distance ini akan sama dengan data kita distandarkan dulu, baru cari Euclidean ini akan sama gitu, harusnya sama. Nah, square Euclidean distance ini direkomendasikan untuk metode clusteringnya, metode Word. Jadi ada metode clusteringnya macam-macam ya. Disarankan untuk itu. Jadi yang sering atau kata Jansen yang prefer, yang sering itu Euclidean. Yang Mahalanobis ini ketika variabelnya berkorelasi, cukup ya ada korelasinya gitu. Nah, ini lebih ini atau tadi sangat bervariasi gitu. Ini Minkowski juga bisa dilakukan, tadi ada city block di distance. Ya. Oke, itu bisa lihat city block ini apa? Oh yang non negatif Canberra ya. Oke, yang Canberra sisakan sedikit. Nah, yang mana sih yang boleh nggak gitu tadi kita membandingkan berbagai metode singularity-nya gitu. Katanya sih kalau metode singularity-nya ini nggak banyak pengaruhnya ke dalam pembentukan cluster, kata Jansen gitu. Yang banyak mempengaruhi pembentukan clusternya itu justru di metode pengklasterannya. Kalau di sininya bebas saja kita tentukan, asalkan sesuai. Kalau ini kan nggak boleh negatif ya untuk Canberra gitu. Jadi yang mana aja si mixture similarity-nya bebas dipilih. Tapi pada saat uniforming clusternya, nah ini yang bisa membedakan isinya clusternya apa aja bisa berbeda gitu. Jumlah cluster yang diperoleh juga bisa berbeda. Seperti itu. Oke, di sini ada hierarchical model, ada method, ada non-hierarchical method, ada kombinasi. Ini hierarchical method, ada linkage. Linkage ini ada berbagai macam, ada single, ada complete, coverage, words, centroid, ya. Tapi kalau di Jansen ini diperkenalkan hanya single, complete, coverage. Words sama ada words. Words ini prinsipnya menggunakan sum of square. Kalau single linkage prinsipnya dia menghitung minimum distance. Jadi mengelompokkannya berdasarkan minimum distance. Complete linkage ini berdasarkan jarak terjauh. Kemudian average berarti berdasarkan jarak rata-rata. Kalau words ini jarak terhadap rataan, terhadap vektor min ya, di words. Kalau non hierarki ini ada banyak, tapi mungkin
umumnya di sini ada umumnya yang selecting seed point-nya ini pakai Cummins, ada di Johnson. Ini higher ya, higher seperti ini. Ada bacaan paralel dan sebagainya. Nah, ada kombinasi. Ya. Cuman di sini perbedaannya apa? Hierarki dan non hierarki. Pada saat non hierarki kita harus menentukan jumlah klaster inisial, klaster awal. Nah, berapa gitu. Sehingga di sini soal kita mencoba berbagai klasternya ada 2, klasternya ada 3, klasternya lalu dibandingkan gitu. Mana yang lebih tepat gitu kalau non hierarki. Mencoba-coba ya di awal berbandingkan gitu. Atau kombinasi pertama kita dari hierarki dulu. Dari hierarki kita bisa melihat yang tepat jumlahnya sekian. Baru dimasuk ke non hierarki. Jadi untuk menghitung number klasternya di hierarkinya gitu. Tapi untuk menentukan anggota klasternya ini dengan non hierarki. Nah, jadi non hierarki contohnya yang Cummins itu. Nah, ini lebih baik itu biasanya dibandingkan yang hierarki hasilnya itu. Lebih baik dalam artian gini, di dalam hierarchical method nanti hasilnya bisa tumpang tindih antar klasternya gitu. Jadi cirinya itu terkadang tidak independen gitu ya, tidak bisa dibedakan gitu, sulit dibedakan pada saat metode hierarki terkadang ya, tapi tidak semua. Tapi kalau di non hierarki ini kita bisa melihat nanti bahwa antar klasternya ini kita bisa memilih ya jumlah klaster yang mana yang menghasilkan antar klasternya ini benar-benar berbeda. Gitu. Sehingga ini ada metode kombinasi namanya. Nah, ini menurut favorite ya namanya, favorite Hawthorne, ada tambahan lagi metode selain hierarki dan non hierarki tadi ya, ada yang namanya model base. Berdasarkan model. Nah, kalau berdasarkan model ini ada asumsi tertentu yang harus dipenuhi, yaitu asumsi multivariat normal. Ya, kalau aglomeratif itu maksudnya yang hierarki ya, di kami itu yang non hierarki. Model base ini yang berdasarkan model sehingga bisa ditentukan jumlah klaster optimumnya sekian. Syaratnya datanya multivariat normal untuk yang metode yang ketiga ini. Nah, kalau menurut Hair nih ada di buku Hair, saya nggak kasih Hair ya, bisa dicari ya teman-teman. Kalau menurut Hair, hierarki itu lebih cocok digunakan pada kasus sample size-nya ini moderat, kurang dari 300-400 poin, tidak boleh lebih dari 1000 observe gitu. Yang skala kecil itu cocoknya hierarki gitu ya. Nah, non hierarki untuk yang skala sampel size-nya besar itu cocok non hierarki. Nah, kalau data mining dan sebagainya ya jangan pakai hierarki ya. Data ini kan biasanya datanya juga besar ya, untuk big data, juga data. Selain besar, variabelnya banyak. Nah, ini mungkin akan lebih cocok dengan metode non hierarki. Oke, sekarang hierarki. Hierarki ini ada istilahnya aglomeratif, ada divisif. Aglomeratif itu konsepnya gini. Pertama, kalau ada 10 objek di atau misalkan provinsi ya, 34 provinsi, berarti pertama dia akan membentuk setiap provinsinya itu adalah satu klaster. Jadi ada 34 klaster itu contohnya ya, objeknya provinsi misalkan. Nah, lalu nanti akan dilihat similarity-nya sedemikian rupa sehingga nanti dilihat nih provinsi 1 dengan 2 apakah similar apa enggak ya, di antara itu 1, 2, 1, 3 dan ya, dilihat yang mana yang jaraknya paling dekat. Nah, dia akan mengelompok satu. Itu pelan-pelan ya. Terus nanti dilihat lagi. Ini udah dapat satu klaster. Dilihat nih objek yang selanjutnya masuk nggak ke klaster itu gitu. Nah, aglomeratif itu seperti itu.
Jadi dari sekian banyak menjadi sedikit-sedikit sehingga akhirnya menjadi satu klaster besar seperti ini. Ini cara berpikir aglomeratif itu seperti itu. Nah, nanti pada saat berapa sih jumlah klaster yang akan kita tentukan, ini tergantung cut-off point-nya di mana. Gak mungkin kita meng-cut-off di satu klaster kan? Mungkin. Umumnya ya kalau skala kecil seperti ini ya, misalkan cut-off-nya di sini. Ini ada dua klaster yang isinya 1, 2, 3, 4 dan klaster yang isinya 5, 6, 7, 8. Ini cut-off-nya di sini. Di sini dan garis mau di sini pakai pen. Misalkan kita cut-off-nya di sini 6,5. 6,5 jadi ada dua klaster yang ini dan klaster yang ini. Bisa juga kita cut-off-nya di sini misalnya. Kalau di sini di sini kelihatan ada pencilan nih nomor 4 gitu. Nanti tertentu seperti yang mana yang itu. Ini aglomeratif, jadi dari sekian banyak jadi sedikit. Kalau divisi kebalikan dari satu bundel besar klaster dibagi. Ini umumnya tadi ini aglomeratif ya. Bedanya single linkage, complete linkage, hybrid linkage. Ini bisa dilihat di Johnson. Ini contohnya single linkage. Pasti berdasarkan minimum itu kayak apa. Jadi pertama kan diukur dulu matrik jaraknya ya, matrik jarak antar observe-nya diukur, kemudian nanti dilihat mana ya jarak yang paling kecil. Oh ternyata ini nilainya 2. Ini berarti objek 3 dari 5 bisa digabung menjadi satu klaster. Kemudian kita hitung jarak 35 dengan objek-objek yang lainnya. Oh bisa kelihatan di sini. Satu ini menghasilkan nilai jarak yang terkecil, berarti dia akan masuk ke klaster yang pertama tadi 1, 3, 5. Dan seterusnya seperti itu. Nah, ini konsepnya minimum jarak ya. Kalau konsep maksimum jarak tadi yang complete linkage, berarti yang dilihat nanti jarak maksimalnya. Ini kan min ya, maksudnya minimum. Jarak maksimal seperti itu. Nah, sehingga nanti dapatlah ini 135 menjadi satu kelompok, kemudian 24 menjadi kelompok yang lain. Ini contoh, jadi ada 2 klaster gitu. Contoh. Untuk yang non hierarki, tadi di awal harus menentukan jumlah klasternya berapa. Ini yang sulit kan. Orang sulit menentukan berapa ya jumlah klasternya. Nah, ada yang cara menentukannya itu dengan script plot juga. Ada yang tadi lakukan yang hierarki dulu gitu. Berapa kira-kira jumlah klaster yang terbentuk baru di kamin kan. Dengan metode non hierarki. Nah, ini prinsip kamin ini, K itu berarti ada sebanyak K klaster. Prinsipnya ini min atau centroid tadi ya. Setiap klaster. Pertama bagi dulu menjadi K klaster, lalu nanti dihitung jarak ya, jarak setiap objek ke masing-masing K tadi gitu. Seperti itu. Ya sama sebenarnya cara mencarinya mirip lah ya dengan mencari minimum jarak juga gitu. Nah ini contohnya nanti bisa dilihat bisa dibaca di Johnson, ini ada di Johnson prosesnya gitu ya. Mungkin harus tahu ya, walaupun kita nggak mendalami sampai sini, tapi ya harus tahu bagaimana secara menghitung kamin itu algoritmanya seperti apa bisa dilihat. Nah, ini bisa ditentukan seperti ini. Oke. Ini ilustrasi untuk yang single ya, single linkage. Nah, ini kalau ada 6
tujuh objek, tujuh observe, maka yang pertama kali dibentuk ada sebanyak 7. Lalu jadi 6, jadi 5, jadi 4, jadi 3, jadi 2, jadi 1. Ini jadi 6 ini gimana tadi caranya? Kalau single linked berarti minimum distance tadi ya. Gitu. Nah, sehingga nanti didapat seperti ini. Pertama, E dan F gabung jadi satu klaster. Cari lagi ada nggak yang dekat lagi gitu. Ini G masuk lagi ke F, G. Itu lagi ada nggak? Ini nggak ada lagi yang masuk ke F, G. Tapi C dan D yang minimum jaraknya kelihatan gitu situ. Ini membentuk satu klaster lagi. Terus mau dilihat nih. Oke, si AB ini masuk ke mana gitu. Ternyata B masuk ke B, C, D. Terus A ini masuk ke mana? Ternyata A sendiri. Sehingga di sini bisa kita simpulkan bisa menjadi 3 klaster dengan A-nya ini sebagai outlier-nya. Bisa seperti itu. Nah, oke, kemudian tidak ada tujuan khusus di sini. Ya, oke. Tadi mengenai yang single member ya, yang outlier tadi mau diapakan? Nah, intinya kalau kita menemukan seperti hal ini, kita bisa simpan dulu A-nya. Ini akan menjadi klaster tersendiri. Baru kita run ulang itu. Apakah sebenarnya masih sama seperti ini? B, C, D, kemudian klaster yang lain, E, F, G gitu. Bisa jadi berbeda. Jadi ini bukan dibuang tapi disimpan dulu, disisihkan dulu, lalu kita run kembali apakah masih sama. Ya, kalau masih sama berarti sudah oke gitu ya klasternya. Tapi kalau berbeda berarti gunakan yang sudah dibuang, sudah disimpan tadi ya, nggak dibuang gitu. Nanti pada saat terakhirnya ini tetap dianalisis menjadi klaster sendiri untuk lain. Begitu ini dibuang, ini mungkin sebenarnya bisa jadi berbeda ya klasternya. Nah, intinya tadi all clusters should be significantly different ya. Antar cluster harusnya mempunyai perbedaan yang nyata. Intinya seperti itu. Ya, oke. Nah, kalau di SPSS ini muncul percent change in heterogeneity. Tapi kalau di R kayaknya nggak muncul ya. Nah, ini di SPSS ini bisa muncul seperti ini. Misalkan, ini nggak mungkin kita satu klaster, makanya sini strip sini heterogeneity-nya. Dua ini besar sekali gitu ya. Tapi umumnya di kata si air, umumnya ya dua itu pasti langsung heterogeneity-nya langsung besar gitu. Umumnya 2 gitu. Tapi kalau N-nya banyak, ya observe-nya banyak, jangan 2 gitu. Jangan 2 ya. Terlalu umum kalau 2. Coba cari yang jumlah klasternya lebih banyak lagi. Gitu. Jadi ketiga lumayan masih besar, 14,5 ya. 15,2 ini besar lagi 4 gitu. Nah, sampai ini penurunan heterogeneity-nya itu tidak jauh berbeda gitu. Mungkin di sini 11 ke 4 naik lagi tapi ini nggak cocok 6 gitu. Jadi kemungkinan ini sekitar 3, 4 atau 5 itu tergantung probability. Ya, mungkin ini gitu kalau bisa mendefinisikan masing-masing klasternya. Kalau baik kalau dia kan ini ada state sekian ya ratusan observe, jangan yang jumlahnya yang sedikit gitu. Gitu. Terlalu umum. Nah, ini 3, 4 atau 5 sehingga di sini disebutkan sih mungkin 5 kata dia ya. Mungkin 5 klaster itu lebih cocok. Untuk mendefinisikan atau tadi mencirikan ya klaster-klasternya, ini menurut Air bisa dilihat dari rataannya. Ini kalau datanya kontinu ya. Kalau datanya kontinu bisa dilihat dari min-nya di sini.
Cluster ada di ada 4 cluster misalkan, ada 4 cluster dilihat dari berdasarkan karakteristiknya ini ada berapa variabel, ada 5 variabel. Ternyata misalkan kalau cluster 1 ini karakteristiknya produk kualitinya dia tinggi. Dan kalau kita lihat ke kanan dia paling tinggi dibanding cluster yang lainnya. Untuk yang ini produk quality itu ini tentang apa ya, data customer ya. Customer suatu produk di mana yang produk quality itu berarti dia mementingkan kualitas produk gitu. Pelanggan yang mementingkan konsumen mementingkan kualitas produk. Ini yang paling tinggi di cluster 1 gitu, bisa seperti itu. Untuk technical support ini paling tingginya di cluster di mana ini 4. Jadi ke kanan ini ya melihatnya ke clusternya. Untuk Salesforce image paling tinggi di sini cluster 3 gitu, dan seterusnya. Nah, cuma di sini kan terkadang agak sulit itu. Kalau data kita juga apa ya? Bukan data kontinu, agak sulit ya memahami apa cluster seperti ini. Cluster apa ciri-ciri dari setiap clusternya. Bisa juga, jadi selain yang cara ini, cara rataan, bisa juga dengan cara prinsipal komponen. Nah, ini masih kita gunakan nih prinsipal komponen analisis yang kemarin ya. Kita bisa manfaatkan untuk memprofile itu profiling gitu ya. Ini cluster ini cirinya apa? Cluster ini cirinya apa? Itu dari prinsipal komponen. Jadi dengan prinsipal komponen kita ambil 2 prinsipal komponen. Prinsipal komponen yang pertama ini variabel dominannya tadi atribusi terbesarnya apa? Nah itu yang bisa menjadi cirinya. Ini ada contoh dari hierarchical method ya, the single complete approach. Nah, dari ketiga metode ini hasilnya berbeda-beda nih ya. Ini cut off-nya juga kita bisa mainkan sebenarnya. Oke, misalkan single linkage ini 2, tapi satu cluster ini isinya 1. Yang lainnya besar gitu. Kalau complete ini 2 cluster, misalkan kita tetapkan 2 cluster gitu ya. Kalau 2 cluster di single linkage seperti itu. Tapi kalau berdasarkan complete linkage 2 cluster ini ya lumayan berimbang gitu. Mungkin lebih baik ini yang complete linkage. Yang kalau average 2 cluster itu cluster yang ini juga lumayan berimbang. Tapi ini komposisi dari si observe-nya masuk ke cluster mana ini berbeda. Nah, ini kalau kita lihat ini saya ambil dari Everett Hudson ya. Kalau kita lihat berdasarkan prinsipal komponen analisis untuk metode single linkage yang sebelah kiri ini kok kurang tepat kenapa? Nah, ini kan memang kelompok di sini nih. Tapi dia kelompoknya kelompok 2 gitu, cluster 2. Harusnya kan ini 2 cluster ini harusnya ya. Harusnya ini dan ini gitu. Nah, ini kan enggak tepat nih. 2 cluster tapi ini merger sendiri satu, tapi sementara cluster yang keduanya ini terpecah. Jadi dengan prinsipal komponen kita bisa menentukan ini enggak tepat ini karena sulit untuk menginterpretasikannya. Nah, kalau dengan complete linkage ini masih mudah ini. Ini masih mengelompok. Cluster 1 di sini, cluster 2 di sini. Kemudian yang satu lagi average ini juga masih mudah. Ini masih bagus ya. Nah, ini seperti itu. Berarti nanti kita bisa ambil kedua metode ini dan hasilnya bisa kita bandingkan ini komposisinya jauh berbeda atau tidak gitu ya. Kalau jauh berbeda berarti kita bisa ambil salah satunya. Nah, kalau Kamin cluster, kalau Kamin clustering tadi ya kita tetapkan di sini 2, misalkan kalau jumlah clusternya ada 2, lalu kita gambarkan 2 ini cocok apa enggak, bisa.
kamu nggak cocok, cari lagi. Oh, dua cocok sih, tapi gedean. Gedean masih banyak yang kelompoknya besar. Tapi nggak masalah ya sebenarnya. Secara umum nggak masalah. Cuman kayaknya ini masih satu klaster kelompok masih isinya besar gitu. Tapi nggak masalah kalau sama dengan dua. Kalau sama dengan tiga ternyata masih bagus juga. Bagus dalam artian setiap klasternya ini tidak tumpang tindih ya. Klaster 4 ternyata juga masih bisa ini kelas 4 jumlah klaster 4 klaster masih bisa juga gitu. Jadi ini bisa 3 atau 4 sebenarnya gitu ya. Nah, ini akan jadi intinya kalau menurut air jangan ambil yang dua karena dua itu udah pasti lebih baik dibanding satu klaster kata air gitu. Coba cari selain dua ya. Kalau yang selain dua itu misalkan 3, 4, 5 udah jelek gitu. Baru alternatif terakhirnya ya udah ambil dua gitu. Itu air kata air. Nah, ini dengan kami ya. Nah, ini prinsip dimensi 1, dimensi 2 ini sebenarnya apa? PC1 dan PC2 ya. Nah, jadi kalau mau mengetahui karakteristiknya apa untuk setiap klasternya, teman-teman bisa mengeran prinsipal komponen analisisnya. Lalu PC1 ini kontribusi terbesarnya variabel apa saja. Nah, sehingga di sini bisa, kalau klaster misalkan yang hijau ini PC1-nya itu sedang gitu, rendah sampai sedang. Tapi kalau klaster yang merah ini dia karakteristik PC1-nya lebih tinggi dibanding si klaster yang hijau ini. Bisa diartikan seperti itu. Bagaimana dengan yang biru? Berarti yang biru ini lebih rendah lagi ya kan? Atau oposisinya? Apa posisi itu? Kebalikannya. Makanya negatif. Yang ini kan positif ya, utamanya positif. Negatif yang tinggi, yang biru ini negatif tapi rendah untuk PC1-nya. Nah, bisa dikombinasikan dengan yang PC2-nya. PC2-nya seperti apa? Nah, kebetulan ini PC2-nya yang menonjol yang ungu gitu. Yang ungu ini positif. Yang lainnya dia di tengah-tengah ya, bisa positif bisa negatif. Nah, itu. Jadi karakteristiknya bisa dilihat dari PC-nya tadi. PC-nya ini digambarkan oleh apa? Nah, seperti itu. Oke. Kemudian tadi model base. Model base itu kalibrasinya yang pas. Nah, kalau di model base, kalau datanya ternyata multivariat normal, ini lebih enak. Nah, dia bisa langsung, jumlah klaster optimumnya itu sekian. Sudah ada langsung keluar hasilnya ya, jumlah klaster optimumnya itu kata dia sekian. Tapi ini juga tidak menjadi jaminan ya. Nah, artinya karena tadi bukan sesuatu yang unik ya klaster analisis. Bisa jadi tidak sesuai dengan harapan si peneliti gitu. Ini kok masih gini sih? Bisa jadi seperti itu. Jadi ini bukan satu-satunya cara ya. Nah, ini bisa dilihat contoh di web gitu. Kalau SPSS tadi bisa dilihat di sini. Ini yang R di sini. Oke, ini R ini sampai ada validasinya, validasi dua metode. Nah, bisa dilihat di sini. Kemudian ini tolong dikerjakan exercise-nya. Ini ada waktu berapa menit? 12.6 ya. Oke, mungkin bisa seperti biasa kita demo. Yang ada datanya mana ya? Coba yang R ya, yang R. Coba yang ini, kita tolong dibuka. Oke, saya stop share dulu. Absen 27, hadir? Siapa absen 27? Kita tolong di demo. Nah, itu jadi screenshot sebagai responsi hari ini. Silakan. Bisa kan? Ini kelihatan gelap ini sinyalnya aman nggak?
lagi ini lagi banyak tamu di rumah. Oh gitu. Oh ya udah deh. Saya lihat yang ini aja. Cewek ya. Dinda Puspa. Saya izin saya scan ya, Bu. Oke. Ya, jadi ya intinya di cluster analisis ini adalah mau membentuk klasternya, gitu ya. Berapa sih jumlah klasternya? Anggotanya siapa aja masing-masing klasternya? Nah, gitu. Ini kan mengelompokkan objek. Lalu karakteristik setiap klasternya ini apa? Intinya di situ. Nah, masalah metode tadi terserah si peneliti. Yang jelas harus bisa dibedakan antar klasternya. Intinya gitu ya. Jangan tumpang tindih. Oke, silakan Din. Bisa nggak ada datanya nggak sih? Dinda. Kalau nggak ada datanya kelas kita teman-teman yang di awal survei bisa digunakan. Kalau nggak ada datanya. Yang ini ya, Bu. Ya. My datanya mana ya?